Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa an'amana bi ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah rabbil alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan ibadah di Masjid Al-Ikhlas ini. Semoga kita semua di sini diberikan karakter oleh Allah Subhanahu wa taala seperti nama masjidnya, menjadi hamba-hamba yang ikhlas. Karena satu-satunya manusia yang tidak bisa diganggu oleh iblis dan setan dan bala kurawanya itu adalah hamba-hamba yang ikhlas. Ketika iblis menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, wahai Tuhan, karena Engkau sudah memvonis aku sebagai penduduk neraka, maka berilah aku kesempatan, ketangguhan untuk hidup selama-lamanya sampai hari kiamat." Kemudian permintaan yang selanjutnya, izinkanlah aku untuk mengganggu manusia, untuk mengganggu kula kalih panjenengan iki dari sisi kanan, dari sisi kiri, dari sisi depan, dan dari sisi belakang. Dan setan, iblis sudah memberikan bocoran kepada kita. Apa bocorannya? Bahwasanya ada satu tipe manusia yang tidak bisa akan diganggu, yaitu apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, yaitu orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam beramal. Moga-moga panjenengan semua dan saya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang benar-benar ikhlas. Salawat serta salam kita haturkan kepada manusia yang telah mewakafkan seluruh hidupnya, yang telah mewakafkan seluruh waktunya, yang telah mewakafkan jiwa dan raganya untuk perjuangan dakwah menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi, yang dengan perjuangan beliau, yang dengan perjuangan beliau sampai berdarah-darah, sampai dilempari batu ketika berdakwah, hidayah itu akhirnya sampai kepada kita. Kalau sekarang dakwah niki mboten dilempari batu lagi, niki dilempari kopi jahe kan. Kadang dilempari amplop barang. Niku akibat napa? Perjuangannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau, kita dan keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini marilah kita belajar bersama untuk menjadikan tempat ini adalah majelis zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa menambah keimanan kita, bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam kondisi mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kalian mati dalam keadaan kecuali dalam keadaan Islam. Begitu juga Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan kepada anaknya, ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya agama yang dipilih oleh Allah adalah agama Islam. Maka fala tamutunna, jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan begitu juga yang diwasiatkan oleh Nabi Yakub kepada putra-putranya, ya am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut. Apakah kalian ingat ya, tatkala Nabi Yakub hendak menghadapi sebuah kematian. Ya baniya, dia mengatakan ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah sepeninggalku? Maka anak keturunannya pun menjawab, qalu, mereka menjawab, na'budu ilahaka. Kami akan menyembah Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini marilah kita membahas bersama-sama sebuah kaidah, sebuah sunnatullah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana sunnatullah itu berlaku kepada kita semuanya. Dan sunnatullah ini insya Allah tidak meleset, dan ini adalah ketetapan yang pasti. Apa itu? Para ulama menyebutnya dengan al-jaza'u min jinsil amal, yaitu perbuatan, balasan perbuatan kita sesuai dengan jenis amalnya. Sesuai dengan apa? Jenis amalnya. Beberapa agama meyakini ada hukum ini, akan tetapi sedikit ada perbedaan. Ya, di luar agama Islam ada meyakini ini adalah sebuah hukum karma. Hukum karma. Jadi mereka meyakini ada sebuah reinkarnasi atau kehidupan kedua. Kalau manusia itu dalam hidupnya mengalami berbuat kebaikan, maka nanti setelah dia meninggal dia akan hidup kembali dan akan menjadi manusia yang lebih baik. Kalau dia orangnya buruk, misalnya kok nyolongan, ngapusian, korupsian, maka dia nanti akan hidup di kehidupan selanjutnya, lahir lagi ke dunia itu berbentuk hewan. Itu ada sebuah teori reinkarnasi. Dan ini pernah juga ditanyakan oleh seseorang yang mempunyai keyakinan tersebut kepada Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik, di agama kami mempunyai keyakinan seperti itu. Dijawab oleh Dr. Zakir Naik, logikanya kalau memang teori itu benar, maka hari ini seharusnya akeh keteke daripada wong ya. Karena orang baik sama orang ngawur ada kata pundi, Pak. Kata dia ngawur dan sing jamaah teng masjid kali sing mboten jamaah teng masjid kata pundi. Nah, ngoten. Nggih. Ngoten niku lak sampai enten teori reinkarnasi, enten kehidupan kedua, ngoten niku wonge semakin titik, Pak. Karena yang terlahir kembali sebagai manusia itu sedikit. Nah, yang terlahir kembali sebagai ketek, sebagai wedhus, ngoten niku. Ngoten niku kata. Karena biyen uripe dugal. Bahkan di dalam keyakinan mereka sampai menyebut seperti ini. Kok moro-moro ana wedhus teko ning omah, ngoten. Ojo-ojo iki bapake adewe biyen. Karena bapake biyen ya ada namanya track record kriminalitas. Kok tiba-tiba ana wedhus mlebu omah? Jangan-jangan ini adalah bapak kita. Sampai ada keyakinan seperti itu. Tapi di dalam Islam balasan sesuai dengan amal bukan seperti itu. Di antaranya ada yang
mempunyai keyakinan bahwasanya tatkala seseorang ya untuk mempertahankan kasta-kasta dalam kehidupan. Jadi tiang niku wonten kasta rendah, kasta sedang, kasta tinggi ngoten Pak. Dalam keyakinan mereka. Sehingga tatkala seseorang mempunyai kasta yang rendah, kemudian dia melayani orang yang mempunyai kasta yang lebih tinggi, ya, maka nanti dalam kehidupan selanjutnya dia akan naik kasta. Kalau dia tidak bisa melakukan itu, maka lahir di kehidupan selanjutnya dia tetap dalam kasta yang rendah. Dan itu bukan yang dimaksud di dalam ajaran kita, ya. Dan itu adalah keyakinan yang menyimpang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an banyak sekali disebutkan dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bahwasanya balasan sesuai dengan amal perbuatan kita. Di antaranya ketika kita mengingat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, tatkala menerima wahyu pertama, kedatangan malaikat Jibril, kemudian disuruh membaca sama malaikat Jibril, Iqra. Sudah dalam ketakutan, menggigil, ada makhluk yang datang besar mempunyai sayap, ya, kemudian mendekap dan mengatakan, Iqra, bacalah. Ma ana biqori'in, kata Nabi kita, ma ana biqori'in, aku nggak bisa baca. Iqra, baca. Sampai akhirnya Nabi Muhammad pulang dalam keadaan ya menggigil, demam, bertemu dengan istri tercinta ya Ibunda Khadijah, dan mengatakan Nabi karena saking menggigilnya ya, Nabi mengatakan qad khashituhu alayya, wahai Khadijah, apa yang terjadi dengan aku takut akan terjadi sesuatu yang tidak nyaman terhadap diriku. Lalu sang istri mengatakan, faqalat kalla, tidak mungkin terjadi sesuatu yang mencelakaimu, tidak mungkin terjadi sesuatu yang buruk terhadapmu, tidak mungkin, katanya Khadijah. Ini sangat yakin sekali. Kenapa? Karena absyir, berbahagialah, fa wallahi la yukhzikallah, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu wahai Muhammad. Ini bukan tanda-tanda kehinaan, enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Innaka latasilur rahim, karena sesungguhnya engkau Muhammad itu adalah orang yang rajin, ya, yang rajin menjalin hubungan silaturahim. Nabi Muhammad itu yang dulur-dulure sae, Pak. Nggih, teng dulur-dulure niku sae. Wa tasduqul haditsa, engkau enggak pernah bohong. Engkau enggak pernah bohong. Wa tahmilul kalla, ya. Engkau adalah orang yang suka memikul beban orang yang sedang kesusahan. Ya. Wa taqrad dhaifa, dan engkau juga suka memberi orang miskin. Wa tu'inu ala naibil haqqi, dan engkau adalah orang yang suka menjamu tamu dan menegakkan kebenaran. Maka kata Khadijah, enggak mungkin kamu itu dihinakan oleh Allah. Kamu itu loh enggak pernah menghinakan orang lain. Ya. Ini salah satu bentuknya bahwasanya orang kalau dia tidak pernah menghinakan orang lain, ya, maka Allah tidak akan pernah menghinakan dia. Dan di dalam Al-Qur'an banyak sekali ketika Allah mengatakan innahum yakiduna kaida fa'akidu kaida, sesungguhnya orang-orang kafir itu sedang ya, membuat tipu daya, maka Allah Subhanahu wa taala fa'akidu kaida, maka aku pun juga membuat tipu daya kepada mereka. Wa makaru makro wa makarna makro, sungguh mereka telah membuat tipu daya, maka Allah Subhanahu wa taala juga membuat tipu daya. Karena balasan sesuai dengan amal. Nah, di antara balasan ya sesuai dengan jenis amalnya,
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu, maka hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Ya. Ayat ini berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika putrinya ya difitnah selingkuh. Sinten putrinya nih? Aisyah ya. Aisyah mendapat fitnah melakukan perselingkuhan. Dan itu sudah dibantah oleh Allah di dalam surat An-Nur dengan ayat yang sangat panjang bahwasanya Aisyah bukanlah orang yang berbuat seperti itu. Akan tetapi ada ya seseorang kerabat namanya Mistah, dan ini insya Allah masih keponakan atau sepupunya Abu Bakar yang ikut menyebarkan fitnah tersebut. Dan Mistah ini hidupnya disantuni oleh Abu Bakar. Hidupnya ini disantuni oleh Abu Bakar. Akhirnya karena tahu Mistah kok melok-melok gitu. Ya, wis disantuni, dulur kok melok-melok ikut menyebarkan. Terus kemudian Abu Bakar bersumpah, wallahi gak santuni maneh. Akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ini, janganlah seseorang bersumpah ya bersumpah untuk tidak memberi bantuan kepada kerabatnya. Sumpah. Kata Allah apa? Wal ya'fu wal yasfahu, maka hendaklah memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, bukankah kalian suka kalau Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini balasan yang sesuai dengan jenis amalnya itu pripun maksudnya dalam ayat ini. Di sini Abu Bakar ya diperintahkan untuk memaafkan Mistah. Kemudian Allah menyatakan, kamu nggak seneng tak lek dosa-dosamu diampuni. Ini pertanda apa? Seseorang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun juga akan mudah memaafkan kesalahan orang tersebut. Jadi sesuai dengan jenis amalnya. Jadi kalau misalnya pangapunten ya, tatkala kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosaku sampai bangun di sepertiga malam merasa dosane kuwadah. Kathah napa mboten Pak dosane kula kali panjenengan iki. Ngoten niku lek donga ngoten niku diampuni napa nggih? Diampuni resik tenan napa mboten? Penting napa mboten ampunan Allah niku penting napa mboten? Penting nggih. Sakniki sebenarnya yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah niku ngapunten, banyaknya amal atau bersihnya dosa. Kuwatah amale nggih. Tapi nggih gadah dosa. Saged mlebet surga? Dereng saged, diumbah sik, Pak. Ngumbah niku tujuane napa? Membersihkan dosa. Meskipun amale kuwatah. Meskipun poso Daud. Meskipun tahajud ben bengi. Tapi kalau ada masih dosa yang belum sempat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mampir transit dingin. Kalau dilihat dari tanda-tanda itu, yang memasukkan kita ke dalam surga itu sebenarnya bersihnya dosa atau banyaknya amal. Makanya tatkala Allah Subhanahu wa taala kita banyak dosa, nih.
dan menginginkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Ya, salah satu wasilahnya adalah mengirimkan kepada kita wong-wong sing gregetno, Pak. Nggih. Moro-moro jenengan disalahi wong ngoten. Moro-moro jenengan dipusuhi wong ngoten niku. Lah niku salah satu jawaban ngeten, jenengan donga kepada Allah supaya dosane jenengan diampuni. Nah, Allah itu pengen tahu, awakmu lak pengen dosamu tak sepurani, ngapunten. Awakmu iki gelem gak nyepurani wong liya? Lak pancen sampean purun nyepurani wong liya, maka Allah Subhanahu wa taala pun juga mau memaafkan orang tersebut. Ini sebuah wasilah, Pak. Makanya jenengan lek enten kok tiang moro-moro nyelatu jenengan bersyukur, wah ini kesempatan. Iki lak sampai tak sepuroni, insya Allah dosaku juga disepuroni. Nah, ngeten iki cuma nyepuroni ku abot napa enteng kok iki? Iki kan abot. Angel napa gampang ya? Kan dulu kan pernah baginda Rasulullah itu ketika duduk dengan para sahabatnya dan mari ini ono ahli surga lewat. Nih, ono wong tek sesuk maneh, mari ono ahli surga lewat jere Rasulullah. Sahabat, wong diingi maneh. Akhirnya ada salah satu sahabat yang mencoba nginep ke rumahnya. Nggih. Nginep ke rumahnya. Amalan opo? Perkiraan sahabat iki koyoke ben bengi gak tau turu salat koyo iki. Perkiraan sahabat sepertinya orang ini puasa Daud sepertinya. Ternyata setelah menginap 1 malam, 2 malam, nggak ada apa-apa, Pak. Tidurnya ya malam ya tidur pulas, ya sholat tahajudnya ya biasa-biasa saja, puasanya juga biasa-biasa saja. Akhirnya dia memberanikan diri untuk bertanya, sebenarnya saya menginap di sini ini sebenarnya karena engkau itu beberapa kali ada pernyataan Rasulullah engkau itu ahli surga. Dan saya pengen nginep di sini, pengen tahu sakjane iki amalan opo yang menyebabkan Rasulullah mengatakan kamu itu ahli surga. Orang tersebut ya nggak tahu, saya seperti yang jenengan tahu sehari-hari ya seperti itu. Akhirnya diem diangen-angen. Tapi saya ada satu kebiasaan. Sebelum saya tidur, saya memaafkan semua orang yang telah menyakiti saya. Sebelum semua tidur tak eling-eling, wong sing nyelatu, ana wong sing sembarang iku dieling-eling sedanten dulure, kancane dulure niku dieling-eling sedanten, semua dimaafkan oleh dia. Dan itu kebiasaan yang dilakukan setiap sebelum tidur. Nah niku menjadi wasilah disebutkan oleh baginda kita sebagai orang yang ahli surga. Ya. Tapi di dalam Al-Quran ya Pak, kalau memaafkan orang itu ya, kalau orang itu adalah orang lain, bukan keluarga inti, Allah menyatakan wal ya'fu wal yasfahu, maka maafkanlah wal yasfahu dan berlapang dadalah. Ya. Memaafkan itu pripun? Memaafkan itu kesalahan itu tetap Pak, tapi disepuroni. Wal yasfahu, sebagian ulama menyebutkan gelem metui. Jadi nyepuroni kalih gelem metui, tapi kesalahannya tetap tidak bisa dilupakan karena itu manusiawi. Tapi lek urusannya kalih keluarga Pak, kalih bojo, nggih. Kalih anak niku enten ayat khusus. Enten ayat khusus. Jenengan tingali di surat At-Taghabun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara sebagian istri-istri kalian, kalau kalian panjenengan kan istri tok ya, jadi maksudnya wong kathah niki saja, siji tok istri itu. Wa auladikum, dan anak-anak kalian niku aduwwal lakum, bisa jadi musuh bagi kalian, maka fahdharuhum, berhati-hatilah. Lala enten bojo enten yuga kok ngruwekno ngoten, bojo niku kathah gregetnone napa kathah nyenenge Pak? Lah sing ibuke tumut ya jawab nyenengno.
Kathah gregetne napa kathah nyenengnone? Hah? Sajane kathah sing nyenengnone, Pak. Bojo niku kathah nyenengne daripada gregetne. Cuman kula kalih panjenengan itu gak ada sifat ngeten. Gak ada sifat ngeten. Diapiki ping 1000, dieleki sepisan, sing dieling-eling napa? Eleke. Bojo niku, Pak, ngurus omah, ngoten nggih. Sing setri niku, estri nggih ngurus omah, ngurus anak, sedina full ngoten. Saya nopen, kata nopen saya ini. Lah panjenengan keliru sitok, untuk jenengan fokus teng sitok niku masalahnya. Makanya kalau kalian panjenengan niku asli nih, bojo niku asli nyeneng nih, Pak. Cuman kalau kalian panjenengan niku gak ada kebiasaan diapiki ping 1000, dieleki sepisan, sing dieling-eling eleki. Makanya tiang niku kok pegel kali tiang niku sing dieleki mesti eleki. Tapi lek Gusti Allah niku kebalikannya, Pak. Gusti Allah niku ngeten. Kalau Allah itu dieleki ping 1000, diapiki sepisan, kata Allah apa? Disepurani kabeh. Lah kalih tiyang balikane. Nah, kalau urusan dengan keluarga, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan menaikkan satu dosis. Apa kata Allah? Wa in ta'fu. Kalau seandainya kalian memaafkan, wa tasfahu, berlapang dada, wa taghfiru. Ta'fu, tasfahu, taghfiru. Wonten telu, Pak. Lek karo wong liya, falyafu wal yasfahu tok niki kalih. Lek kalih anak kalih bojo, inta'fu wa tasfahu wa taghfiru. 3 dosis, Pak. Lek kalih bojo kalih anak niki. Wa taghfiru niku napa? Sebagian ulama menyatakan sampai nglalekno. Jadi mboten dieling-eling malih. Lek enten bojone salah mboten dieling-eling, mboten diungkit-ungkit. Biyen wis ngene, saiki baleni maneh. Sampai ngoten kadang nggih. Atau taghfir itu sebagian menafsirkan sampai ditutup aibnya, tidak dibahas lagi. Nah itu kalau kali keluarga ngoten. Lah kali wong liya mboten napa-napa dibahas. Biyen wis ngene lho ya, aja ngene maneh niku angsal, Pak. Tapi lek kali anak kali bojo niku sampai mboten dibahas malih. Kalau sampai itu tidak dilupakan, akan menjadi api di dalam sekam dalam keluarga. Nah, kalau dalam keluarga jenengan ditingkatkan 1 oktav, Pak. Ta'fu, tasfahu, wa taghfiru. Sepuro sampai ping 3. Fa innallaha ghafurur rahim. Makanya kalau orang itu sudah menikah, Pak, niku lek terus tiang-tiang itu jalan tercepat menjadi wali. Karena dalam 1 hari interaksi antara suami istri dan keluarga itu, ya, ada kesalahpahaman itu berkali-kali, Pak. Berkali-kali. Dan kita nggak ada pilihan lain oleh Allah kecuali memaafkan. Lek sampai jenengan ping 3 enten crash kali pasangan, gek ping 3 saling memaafkan, insya Allah dosa-dosa ini jenengan bersih. Guntur insya Allah. Nah, itu adalah salah satu bentuk balasan sesuai dengan jenis amalnya. Sejauh mana, semudah mana kita memaafkan saudara kita, maka semudah itu Allah SWT memaafkan dosa kita. Kok ono wong ruwet dijalui sepuro angel, dijalui sepuro bojone angel, dijalui sepuro koncone angel, ngoten niku nggih Gusti Allah nggih angel, sulit memaafkan dosa-dosanya. Nih, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi 'aunil 'abdi, maka al-'abdu fi 'auni akhihi." Allah senantiasa menolong hamba. Ini Allah senantiasa menolong hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ini adalah salah satu bentuk balasan sesuai dengan jenis amalnya. Lek panjenengan mudah memudahkan urusan orang lain, maka urusan panjenengan dimudahkan oleh Allah. Kalau panjenengan membantu menolong kesulitan orang lain, Allah akan membantu dan menolong
masalah panjenengan. Itu sudah teori langit. Teori dunia kan mboten ngoten nggih. Lek teori dunia masalahku dhewe akeh kok malah ngewangi wong liya. Kan ngoten nggih. Aku ae gak duwe duit kok malah teko sambat duit. Nah, malah diutangi. Nah, ngoten. Lah secara teori dunia selama masalah kita selesai, kita selesaikan dulu masalah kita, baru kita membantu orang lain. Tapi terkadang ngeten, Pak. Wonten masalah niku pun dipikir nemen niku mboten ketemu solusi ini. Dikenekne gak iso, dikonokno gak iso, buntu ngoten niku. Nggih. Ngoten niku jenengan terus niki tetep buntu. Nggih. Ngoten niku napa kodene? Kok moro-moro pas jenengan ada masalah sampai buntu seperti itu, kok moro-moro koncone jenengan telepon, iso nggak ngewangi aku? Itu kode dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertanda lah Allah akan membantu dari masalahmu kalau kamu mau membantu saudara kamu. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Kok wonten jenengan duwe masalah perekonomian atau masalah nopo, kok enten moro-moro kanca niku kudu njaluk tulung. Ngoten niku jawabin pripun, Pak? Aku dhewe ruwet kok malah ngewangi awakmu. Niku memang teori dunia ngoten, tapi teori langit niku mboten ngoten. Niki teorinya Rasulullah, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Nggih. Makane kula kali panjenengan niku jangan merasa masalah paling gede. Tiang niku kuwatah juga ada masalah ya Mbak. Sampai Rasulullah pernah mengatakan begini, wala anna amshi ma'a akhi fi hajatin. Kalau seandainya ya, aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu menyelesaikan masalahnya, ngoten nggih. Ahabba ilayya, aku lebih senang melakukan itu dibandingkan apa? An a'takifa fi hadzal masjidi, yakni Masjidal Madinati syahran. Dibandingkan aku beribadah, beriktikaf di masjid ini. Nah, masjid ini masjid apa? Lek Nabi Sanjang ini masjid apa? Nah, Masjid Madinah. Aku lebih senang keluar satu hari membantu urusan saudaraku dibandingkan dengan aku beribadah iktikaf di Masjid Madinah syahron selama 1 bulan. Ibadah iktikaf niku kathah nggih, Pak, pahala niki. Ibadah iktikaf teng mriki mawon. Niki, teng masjid niki lho. Masjid Al Ikhlas niki kan kathah nggih. Kalau di Masjid Nabawi tambah kathah malih. Salat sekali di sana dilipat gandakan seperti 1000 kali salat. Dan itu Rasulullah menyatakan itu masih pahala sholatnya Pak, belum bahasa apa tilawah Al-Qur'annya, ya kan, belum zikirnya di dalam masjid. Tapi baginda kita mengatakan, tapi aku lebih suka keluar membantu keperluan saudara. Ngoten Pak. Jadi memang ketika Rasulullah mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas, orang yang paling baik itu adalah orang yang paling bermanfaat. Ngapunten, kita niki sekarang hidup di dunia dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak putus ibadah zikir kepada Allah, kita dituntut. Tapi di satu sisi kita masih menginjakkan bumi. Artinya kita ya masih punya keperluan dunia. Orang yang sangat ekstrim kanan menyatakan ngaji di masjid gak mutu-mutu, sholat iktikaf bendino. Sampai dulu ada seorang istri mengeluhkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bojoku lho gak tau demek aku, lah gak sholat bengi poso, wes aku gak diapa-apakno belas. Sampai sahabat melihat itu rupanya sing wedok iku elek amburadul, sampai ditegur, kamu kok gak maca ngesakno bojomu. Lha apa maca terus ibu bojone. Sing terasa sing setri, lha apa maca aku ora tau diapa-apakno. Lek bengi bojoku salat ora tau turu. Lek awan bojoku poso. Kayak mendino. Nggih. Ya niku ekstrim kanan, Pak. Di masjid gak tau metu salat terus. Ana ekstrim kiri, golek dunya tok wis ora eling apa-apa.
Mau gawe tok pengganane wis salat apa wis adzan wis amblas kabeh pokoke. Nggih. Niku ekstrem kiri ini. Nah, yang dituntut dan dipuji oleh Allah itu siapa? Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rijalun di dalam surat An-Nur nggih. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang laki-laki. Seorang laki-laki, perempuan. Seorang laki-laki la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Seorang laki-laki yang dia itu tetap bekerja, dia tetap berdagang, dia tetap berniaga, tapi perniagaannya, pekerjaannya, perdagangannya la tulhihim an dzikrillah, tidak melalaikan dia dari zikir kepada Allah. Wa iqamis shalah, tidak melalaikan dia dari salat. Bekerja, waktunya azan berhenti untuk salat. Wa itaiz zakah, ketika hartanya mencapai nisab dia membayarkan zakatnya. Wa yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar, dia takut akan hisab di hari akhir. Nggih kerja, nggih berniaga, akan tetapi tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-jaza'u min jinsil amal yang kedua adalah tatkala kita membantu saudara kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantu urusan kita. Cuma kadang ngeten, Pak. Kula niki kalih panjenengan salah paham. Allah itu kalau membantu kita, membantu masalah kita, itu tidak harus dengan bentuk solusi. Kok panjenengan nanti aku tak ngamalno jirine kae sing ceramah kae. Aku tak bantu dulurku bae kok aku dapat solusi. Wis bantu, wis tak bantu wong iki sampai wong papat kok tak masalah kok panggah. Salah paham. Yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba itu apa? Ngapunten. Yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditolong pertama kali sebelum mendapatkan solusi yang ditolong adalah hatinya. Hati ini diparingi tenang, imane diparingi tidak goyah. Kan enten tiyang niku enggak ada masalah, imane goyah wonten nggih? Wonten. Dikaringi masalah ekonomi, imannya goyah wonten. Diparingi masalah ngoten niku keluargane goyah wonten. Tapi yang ditolong oleh Allah pertama kali itu hatinya, Pak. Jenengan milih pundi? Atine napa? Solusine ada tapi atine tetap boten tenang. Atau atine tenang, solusine dereng enten. Gak duwe duit ya bangga gak duwe duit, tapi atine tenang. Solusine masalah pancet, Pak. Jenengan bantu tiang berapa kali pancet, tapi solusi belum ada, tapi sudah hatinya sudah diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan yang kedua, ketika kita membantu orang lain, kita menentukan siapa yang akan membalas. Allah berfirman, wa jazaa'u wal hasanatu bi asyri amsalihha. Sesungguhnya kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipat. Cuman kesalahannya panjenengan menentukan, lek aku mari ngewangi wong kae, insyaallah aku yo diwangi karo wong kae. Lah niku masalahe kan ngoten. Kita membantu orang lain dan kita tidak berhak menentukan balasan itu dari siapa. Kita tidak perlu menentukan nanti orang itu yang balas, tidak pasti, bisa jadi orang lain ya, atau bisa jadi dari jalan lain ya. Nah, masalah solusi itu masalah mangke. Ternyata nanti sampai pada titik jenengan akan sadar ternyata solusinya itu bukan solusi yang jenengan pikirkan. Ternyata masalahnya bukan di solusi tadi, ternyata masalahnya wonten teng atine dibalik. Wonten teng ati. Ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk balasan sesuai dengan jenis perbuatannya di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 26.
Sebenarnya banyak, ini mungkin beberapa saya pilih. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya. Wala yarhaqu wujuhahum qataru wala dhillah. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Yang artinya bagi orang-orang yang berbuat ihsan, ya, maka ada pahala terbaik yaitu al-husna wa ziyadah, dan tambahan. Para ulama menafsirkan orang yang berbuat ihsan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala surga, dan ziyadah dan tambahan. Para ulama menafsirkan ziyadah, tambahan ini apa? Wis ning surga cek untuk tambahan. Tambahan ini kinapa? Tambahannya kata para ulama adalah melihat kenikmatan, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana letak bahwasanya orang ihsan itu kok bisa dapat tambahan melihat wajah Allah? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Arba'in Nawawi yang kedua, makin jenengan silahkan baca. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, apa itu ihsan? Ihsannya sahabat, malaikat Jibril yang tanya, apa itu ihsan? Nah, itu tadi kan di ayat itu, orang yang berbuat ihsan maka dia akan dibalas oleh Allah surga dan ziyadah dan kenikmatan melihat wajah Rabbnya. Rasulullah ditanya, ya, ahbirni anil ihsan, kabarkanlah kepadaku apa itu ihsan. Kata Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, ihsan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah engkau beribadah kepada Allah. Beribadah apa saja? Beribadah mahdoh atau ghairu mahdoh. Beribadah sholat, ya, puasa, atau beribadah membantu orang lain, menafkahi keluarga dan lain sebagainya. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Niki ihsan lah. Seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau seandainya kamu, ya, tidak mampu membayangkan melihat Allah, maka sesungguhnya Allah pasti melihat kamu. Jadi orang ihsan itu adalah orang yang berbuat dan merasa dia diawasi oleh Allah SWT dengan perbuatannya. Aku sholat gak popo, gak ono sing delok, sing penting Allah. Aku sedekah, gak ono wong roh gak popo, sing penting Gusti Allah tahu. Nah, orang yang namanya berbuat ihsan ini, dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhirat balasannya dia akan dikasih kenikmatan melihat wajah Rabbnya. Karena dia beramal di dunia ini apa? Dia merasa dilihat oleh Rabbnya, dia tidak butuh pandangan orang lain. Maka di akhirat nanti dia di surga dan mendapatkan ziyadah, mendapatkan apa? Kenikmatan melihat wajah Rabbnya. Kalau orang berbuat baik tapi berharap dilihat wong, nah, niku namanya bukan ihsan. Bukan ihsan. Nah, semakin kita mengikhlaskan, semakin kita fokus hanya pandangan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita ikhlas beramal, gak popo wong tidak menilai saya, yang penting Allah Subhanahu wa taala menilai saya. Maka ganjarannya nanti jenengan bisa melihat wajah Allah yang selama ini setiap hari kita sebut, ya. Maka nanti bukan hanya menyebut, tapi kita akan melihatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau semuanya melihat, apa kita enggak berdesak-desaan? Kata Rasulullah apa? Enggak. Kalian nanti akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Nah, kalau kalian panjenengan lah lihat bulan purnama kok desak-desaan? Boten. Jadi perumpamaannya Rasulullah seperti itu. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tambahi setunggal ya. Nah,
Di antara balasan Allah yang sesuai dengan jenis amalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Ya, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Maksudnya apa nih, Pak? Masjid. Ya. Kumpulin apa? Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Wa yatadarasuna bainahum, dan saling mempelajarinya. Ya. Illa, ya, kata Allah, nazzalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka sakinah. Sakinah niku napa? Ketenangan. Ya. Wa haffat wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan dinaungi rahmat. Wa haffathumul malaikah, mereka akan dilingkupi para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisi Allah. Nah, tatkala seseorang berada dalam satu majelis, dan majelis itu adalah tidak ada yang lain di situ kecuali membaca kitab Allah, membacakan ayat-ayat Allah, kemudian saling mempelajarinya, entah pengajian, entah apa, istilahnya majelis zikir, majelis untuk mengingat Allah. Majelis zikir niku mboten mesti sholawatan bareng, mboten mesti. Mboten mesti la ilaha illallah maca ping 1000, mboten mesti. Pengajian duduk kita membahas keagungan Allah, ini namanya majelis zikir. Majelis mentadaburi ayat-ayat Allah itu namanya majelis zikir. Di dalam majelis itu disebut-sebut nama Allah, diagungkan namanya Allah. Maka ada satu poin dalam hadis ini yang menarik. Wa dzakarallahu fiman indah. Allah akan menyebut nama-nama orang yang ada dalam majelis itu, Pak Iki, Pak Iki, Pak Iki, itu sama Allah disebut-sebut, dan disebut nama-namanya itu di kalangan para majelis malaikat. Disebut dalam rangka apa? Dibanggakan. Panjenengan kalau namanya disebut-sebut sama Pak RT, bangga dong. Selain disebut Pak Prabowo, Pak Prabowo, disebut kali Pak Presiden saat ini bangga dong dengan Pak. Juga bangga dong. Istilahnya jenengan kalau disebutkan namanya oleh orang yang mempunyai pengaruh, disebutkan namanya oleh orang yang jenengan, istilahnya jenengan kagum dengan beliau, pasti jenengan bahagia. Nah, ini yang nyebut-nyebut nama jenengan itu langsung Allah SWT. Di sebuah majelis mbuh iku rodok-rodok ngantuk, nggih merhatikan ana sing ngantuk, napa sing wis niku disebut kabeh kali Gusti Allah. Ning malaikat, aku lho bangga karo iki jenenge, karo bapak iki jenenge, karo ibu iku, karo ibu iki, karo mas iku, itu bangga Allah, disebut-sebut namanya. Nah, kenapa Allah SWT menyebut-nyebut nama kita di kalangan para malaikat? Kenapa, Pak? Karena kita berada di sebuah majelis yang menyebut-nyebut nama Allah SWT. Maka balasannya nama kita dibanggakan, diagungkan, dan disebut di sebuah majelis yang mulia. Karena apa? Karena kita menyebut nama Allah di sebuah majelis, maka Allah pun juga menyebut nama kita di sebuah majelisnya malaikat. Niki enten bapak niki melok bangga aku. Omahe waduh subuh-subuh. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah berfirman, "Fadhkuruni azkurkum." Ya. Berzikirlah menyebut namaku, maka azkurkum, maka aku pun juga akan menyebut-nyebut nama kalian. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian kufur terhadap nikmat. Ya. Dan ini adalah al-jaza'u min jinsil amal.
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan majelis, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum." Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian dalam sebuah majelis, ya, tafassahu. Tafassahu itu ayo geser-geser, dilapangkan. Ini ada saudara yang masuk nggak dapat tempat, misal tempatnya sempit, ya, ada kemudian sang pemateri atau sang penceramah, ayo geser-geser biar saudaranya dapat tempat. Tafassahu fil majalisi fafsahu, maka ayo lapangkan biar temannya bisa duduk. Apa kata Allah? Yafsahillahu lakum, maka Allah pun akan melapangkan urusan orang tersebut. Di sini juga al jazaa'u min jinsil amal, Pak. Namun ten gampang napa mboten iki? Enten tiyang dugi ning pengajian jenengan ngangkat bokong titik kersane. Kersane koncone niku saged lungguh. Ngoten niku lho balasane, urusane dilapangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilapangkan urusannya di akhirat itu sudah pasti. Tapi kata Tafsir Al-Azhar Buya Hamka, sungguh seseorang memiliki pemikiran yang sempit kalau yang dimaksud di dalam ayat itu hanyalah dilapangkan urusan di akhirat. Karena sesungguhnya yang dilapangkan itu bukan hanya urusan di akhirat, tapi urusan di dunia juga dilapangkan. Jadi orang kalau dia mudah memberikan kesempatan kepada orang lain, dia itu mudah melapangkan urusan orang lain, maka urusannya insya Allah akan dilapangkan di dunia maupun di akhirat. Insya Allah itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, semoga bermanfaat. Ya, semoga kita dijadikan hamba Allah sebagai hamba yang mampu melakukan kebaikan. Kenapa? Karena sejatinya kebaikan yang kita lakukan itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Wa ahsinu fa innallaha yuhibbul muhsinin. Dan semoga kita selalu dilapangkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan saudara kita, karena memaafkan saudara kita adalah salah satu wasilah diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.